البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan. Kitabul Fitan yang diambil dari kitab Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, halaman 605. Disimak. Bab yang baru. Qala al-muallifu rahimahullah, al-Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Al-Imam Al-Bukhari Zaki Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Sufyan? Ayonan, antum? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dihafalkan ya. Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim Hizam Muslim bin Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abu Husain. Kalau ada pertanyaan yang lain yang bisik-bisik ya, siapkan masing-masing aja. Kalau tanya jawab nanti. Biar terbiasa mandiri untuk berpikir. Nah, olahraga akal berpikir biar nanti tahu. Jadi kalau antum hafal satu paket ini ingat ini. Al-Bukhari dan Muslim. Dihafalkan dua-duanya itu. Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mafhum? Berasal dari daerah Bukhara dekat Rusia sana. Paham ya? Kemudian al-Imam Muslim namanya Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abu Husain. Dihafalkan itu. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abu Husain. Nah, dihafalkan, satu paket itu dihafalkan, jangan sampai terlupakan lagi. Kita lihat babnya, yang punya kitab disimak, yang tidak punya didengarkan. Babun la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Bab tidak datang zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya daripada yang sebelumnya. Yang enggak tahu artinya diartikan. Bukan di sablon kitabnya. Paham ya? Artikan yang tahu artinya. Biasakan seperti itu biar cepat bisa. Bab la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Bab tidaklah datang suatu zaman illa melainkan alladzi ba'dahu yang setelahnya syarrun minhu, lebih jelek daripada yang sebelumnya. Antum saksikan sekarang kan zaman penuh fitnah kan? Zaman yang penuh fitnah dan huru-hara di mana-mana. Disimak, diperhatikan loh ya. Ditanya gagal paham berarti enggak perhatian. Huru-hara di mana-mana, perzinaan, perselingkuhan, kemudian juga perampokan, pembegalan di mana-mana, kerusakan. Minum khamr, berjudi, Allah musta'an. Keadaannya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Ini secara apa? Global. Secara apa? Global. Karena kalau dirinci, tentunya zaman para sahabat lebih baik daripada zaman sekarang. Iya kan? Kalau dirinci lagi, zaman sahabat lebih baik atau tidak? Lebih baik daripada sekarang kan itu. Nah, cuman kalau dirinci lagi, zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz, bisa dikatakan apa? Secara rincian makmur dan juga pemimpinnya baik Umar bin Abdul Aziz. Lebih baik di situ. Tapi kalau diglobalkan barakallahu fiik, memang keadaan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Mafhum? Tapi kalau dirinci lagi barakallahu fiik, di zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi masih ada para sahabat hidup. Berarti bagus atau tidak? Masih bagus. Cuman pemimpinnya waktu itu seperti Abdul Malik bin Marwan, ya kan? Kemudian Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, pemimpin yang jahat dan zalim. Dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang penuh dengan keadilan, amanah, tentunya lebih baik zamannya Umar bin Abdul Aziz padahal zaman setelahnya. Itu kalau masuk rincian.
Tapi kalau diglobalkan zaman yang setelahnya, yang datang setelahnya, itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Faham? Kalau zaman dahulu para ulama terdahulu itu masya Allah, ya mungkin lingkungan pengaruh juga ya. Mereka itu kalau mengambil hadis dari gurunya sekali dengar hafal. Masya Allah luar biasa. Haddatsana fulan bin Alan hafal. Ada yang dinukilkan kisah siapa itu yang kalau hadir majelis hadis ngantuk? Al-Imam siapa itu? Ad-Daruqutni. Itu masyhur ya, ma'ruf ya. Nah, tapi walaupun ngantuk, semua yang disampaikan gurunya hafal. Masya Allah. Itulah kelebihan para a'imah terdahulu. Mungkin lingkungan pengaruh. Pertama tentunya dengan apa? Dan keutamaan yang Allah telah berikan kepadanya. Mafhum? Tapi lingkungan pengaruh lingkungan. Zaman sekarang lingkungan banyak kerusakan kan? Apalagi di negara kita kan, yang tidak apa? Para wanita tidak berhijab dan hijab yang syar'i. Di Arab sana masih mending kalau lingkungan ya. Masih mending. Kemudian keutamaan juga masih luar biasa. Perempuan mereka berhijab. Paham ya? Nah, tapi kalau zaman sekarang yang untuk saksikan di negara kita misalkan penuh dengan kerusakan, penuh dengan apa? Fitnah. Walaupun demikian kita tetap berusaha untuk apa? Untuk menjaga diri agar tidak masuk dalam jurang fitnah tersebut. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan mengecelupkan diri dalam fitnah, tapi menjauhkan diri dari fitnah. Nah, bagaimanapun kita hadapi karena keadaan seperti itu memang. Beda halnya kalau antum di Yaman sana, kanan, kiri, depan, belakang itu hampir setiap hari aku nggak pernah lihat akhwat, nggak pernah lihat perempuan. Pondok, lapangan, masjid. Paling-paling kalau jarak jauh lihat akhwat bercadar semuanya. Orang lewat, orang kampung. Zaman sekarang, antum di pinggir jalan situ beli sate pun udah perempuan. Orang lewat-lewat, paham ya? Nah, maksudnya fitnah banyak, itu istilahnya, syahidnya itu. Ke pasar, ke toko udah perempuan mutabarrijah, berhias mereka. Ya kan? Di Yaman sana lingkungan sangat mendukung. Kalau nggak percaya nanti kalau antum punya rezeki, punya harta, punya fulus, ke Yaman rasakan di sana. Belajar bagaimana. Antum bisa dikatakan setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah lihat perempuan. Paham ya? Nah, lingkungan masalah wirawiri itu nggak ada. Ke toko laki-laki semuanya jualan. Ke toko sayur pun laki-laki semuanya jualan. Kemudian barakallahu fiik, ke pasar buah yang dekat dengan markis dan pondok laki-laki semuanya jualan. Paham ya? Memang karena sana kalau di wilayah pondok atau markis itu biasanya apa? Nah, barakallahu fiik diatur sendirikan, yang akhwat sendiri, yang ikhwat sendiri seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, jadi sehingga lebih aman. Nah, lebih aman dan lebih terkondisikan. Itu sekedar apa? Penyebutan. Zaman yang sekarang kita rasakan ini keadaannya lebih buruk daripada yang sebelumnya secara global. Kita lihat hadisnya, disimak baik-baik yang faedahnya belum tercatat. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, ditulis Ad-Dabbi, thiqah. Muhammad bin Yusuf Ad-Dabbi, thiqah. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf Ad-Dabbi, thiqah. Qala haddatsana Sufyan Abu Abdullah As-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Abu Abdullah As-Tsauri, dihafalkan ini. Sufyan ibn Sa'id Abu Abdullah As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri. Digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Sufyan As-Tsauri. Sufyan bin Sa'id As-Tsauri. Sufyan bin Sa'id As-Tsauri, kunyahnya Abu Abdullah. Gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Ana ulangi lagi. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf Ad-Dabbi, thiqah. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Sa'id Abu Abdullah Amirul Mukminin fil hadis. Anis Zubair bin Adi. Zubair bin Adi Al-Hamdani. Az-Zubair bin Adi Al-Hamdani. Al-Hamdani, thiqah. Qala ataina Anas ibn Malik. Kata Zubair bin Adi, beliau berkata, aku mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fasyaqauna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Perhatikan situ. Kemudian aku mengadukan kepadanya, siapa ini? Zubair bin Adi mengadukan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang apa? Tentang apa yang kami jumpai berupa kejahatannya Al-Hajjaj. Hajjaj siapa ini? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi.
sultanun dhalim, penguasa yang zalim dan juga jahat. Faqala, kemudian Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun, illa alladhi ba'dahu asyarru minhu. Riwayat yang lain syarrun artinya sama. Hatta talqaw rabbakum, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana artikan simak baik-baik. Jadi waktu itu Az-Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik mengadukan tentang apa? Jahatnya dan apa? Bengisnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Syakauna itu mengadukan. Mafhum? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, dikarenakan sesungguhnya tidaklah datang di hadapan kalian suatu zaman illa alladzi ba'dahu asyarru minhu, kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Iya kan? Apalagi akhir zaman yang apa? Yang sudah dekat dengan hari kiamat. Iya kan? Nah, seperti itu. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian jumpa kepada Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar hadis tersebut dari nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Anas bin Malik menyampaikan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Jadi bukan dari hawa nafsunya. Maksudnya benar-benar itu Rasulullah cerita, menyampaikan kepada Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik mengkabarkan kepada siapa tadi? Zubair bin Adi, sabar. Karena sesungguhnya keadaannya zaman yang akan datang ini lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hingga kalian jumpa kepada Rabb kalian, mati maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Dan antum saksikan, dan kita lewati kemarinnya, di antara yang paling menonjol, paling nampak terjadinya apa? Pembunuhan di mana-mana. Bukan karena akhirat mereka saling baku hantam bunuh-membunuh. Bukan karena ilmu, tapi karena apa kemarin? Imma apa? Imma karena harta, atau tahta, atau wanita. Udah itu aja. Kalau nggak percaya, untuk saksikan aja. Terjadi pembunuhan di tempat si fulan yang lain. Kenapa? Gara-gara rebutan warisan. Harta bukan? Harta. Telah terjadi pembunuhan di kampung si fulan. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara rebutan partai. Apa berarti? Tahta, kekuasaan. Telah terjadi pembunuhan di kampung si fulan, kampung sebelah. Kenapa? Gara-gara rebutan wanita. Itu. Harta, tahta, wanita. Bukan karena akhirat. Enggak, jarang sekali, hampir enggak pernah mendengarkan si fulan bin fulan terbunuh. Kenapa? Rebutan akhirat. Ada enggak kayak gitu? Pernah dengar tuh? Orang saling baku hantam bunuh-bunuh rebutan akhirat? Karena untuk akhirat enggak perlu rebutan, sadar diri. Sadar diri, berangkat ngambil, mencari. Paham ya? Nah, enggak pernah terdengarkan si fulan bin fulan terbunuh di mana? Di kampung sebelah gara-gara apa? Rebutan ilmu. Ada enggak rebutan ilmu? Gara-gara ilmu fikih, rebutan ilmu fikih kemudian saling baku hantam bunuh-bunuh, enggak ada. Mereka itu bunuh-membunuh gara-gara apa? Imma harta, imma tahta, imma wanita, dah itu aja. Termasuk tanda apa? Tanda hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Allahul musta'an, seperti itu. Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan akhir zaman ini mengerikan. Penuh dengan apa? Fitnah, syubhat, fitnah, syahwat. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya siapa? Anas bin Malik juga, rawahu Tirmidzi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman, orang yang kokoh berpegang teguh di atas agamanya, di tengah-tengah manusia tersebut bagaikan orang yang menggenggam apa? Bara api. Antum tahu bara api? Tahu bara api antum? Panas enggak? Panasnya luar biasa. Bara api itu kalau dalam bahasa Jawa namanya mowo. Antum tahu mowo antum? Mowo? Faham? Bara api, nah itu. Panas enggak kalau digenggam? Nah, seperti itu keadaannya. Akhir zaman penuh dengan fitnah. Kalau enggak kuat berbahaya sekali. Pastikan kita termasuk orang-orang yang mampu dan minta pertolongan Allah Ta'ala agar diberikan keistiqomahan dalam hal ucapan, amalan, keyakinan sampai ajal menjemput kita semuanya dalam kondisi mati di atas Islam dan as-sunnah. Man mata 'alal Islam as-sunnah mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam as-sunnah berarti dia mati di atas seluruh
di atas seluruh kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.